Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan setelah kita menjalankan sholat subuh di masjid tercinta kita ini. Kita duduk sebentar menunggu terbitnya matahari sambil kita beriktikaf, sambil kita mempelajari, membedah, mentadabburi, serta meresapi ayat-ayat Allah yang sudah turun sejak 14 abad yang lalu. Hari ini insya Allah kita akan masuk pada surat yang pertama dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. 7 ayatnya itu disebut dengan beberapa nama. Yang paling terkenal memang namanya adalah Al-Fatihah, yang artinya adalah pembukaan. Namun begitu, ada juga beberapa ulama yang menamakan surat ini selain Al-Fatihah dengan nama Alhamdu. Karena ya ayat pertama atau ayat keduanya itu terkenal dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ada juga yang menyebut surat Al-Fatihah ini dengan sebutan surat as-shalah, salat. Karena ibadah salat kita itu harus baca surat ini pada setiap rakaatnya. Maka ada beberapa penyebutan yang berbeda. Selain juga sering disebut dengan nama Fatihatul Kitab. Selain Al-Fatihah sering juga disebut dengan Fatihatul Kitab. Kadang-kadang disebut juga dengan Ummul Kitab atau juga Ummul Quran, bahkan juga nama yang lain adalah As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, walaupun surat Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama di dalam urut-urutan mushaf, namun kalau bicara tentang turunnya di masa Nabi, ternyata memang bukan surat yang pertama kali turun. Kita sudah tahu surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. 5 ayat saja, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tidak sampai selesai memang, lalu setelah itu Jibril menurunkan pada gelombang kedua surat yang berbeda. Kalau pertama tadi surat Al-Alaq, lalu turun yang berikutnya adalah surat Al-Muddathir dan surat Al-Muzammil. Nah, maka kemudian surat Al-Fatihah ini konon disebutkan bahwa turunnya setelah Iqra, Al-Muzammil dan Al-Muddathir. Tapi ternyata kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, khususnya pada bagian muqaddimah dari surat Al-Fatihah, nah rupa-rupanya para ulama juga tidak sepakat bulat bagaimana turunnya surat Al-Fatihah ini. Setidaknya terpecah menjadi 4 pendapat yang berbeda. Pendapat yang paling populer disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Qatadah, Abul Aliyah, bahwa Al-Fatihah ini seluruh ayatnya, 7 ayatnya itu turun di Makkah setelah Al-Alaq dan Al-Muddathir tadi. Ini juga didukung oleh pendapatnya Al-Wahidi yang meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menyebutkan nazalat Fatihatul Kitab bi Makkah min kanzin tahtal arsy. Surat Al-Fatihah itu seluruhnya turun di Mekah dari harta terpendam di bawah arasy.
Nah ini adalah pendapat yang paling populer. Jadi turunnya setelah Al-Alaq dan Al-Muddathir. Namun jamaah yang dirahmati Allah, para ulama ahli tafsir tadi saya katakan tidak sepakat bulat. Sebagian dari mereka punya pendapat yang berbeda. Mereka mengatakan seperti misalnya Abu Hurairah, Mujahid, Atha bin Abi Rabah, bahkan Az-Zuhri mengatakan bahwa bukan, surat Al-Fatihah itu tidak turun di Mekah, tapi justru turunnya di Madinah. Ketika diriwayatkan sebuah hadis di dalam riwayatnya At-Tabrani, inna iblisa ranna hina unzilat Fatihatul Kitab wa unzilat bil Madinah. Iblis itu berdengung kupingnya ketika surat Al-Fatihah itu diturunkan, dan diturunkannya adalah di Madinah. Nah, jadi jamaah sekalian, kita punya dua pendapat yang berbeda. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas tadi menyebutkan bahwa Al-Fatihah turun ketika Nabi masih di Mekah. Tapi Abu Hurairah menyebutkan enggak, dia turun di Madinah sebagaimana hadis tadi. Nah, kemudian ada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga ini sebenarnya gabungan dari pendapat pertama dan kedua, yaitu membenarkan dua-duanya bahwa memang surat Al-Fatihah itu turun di Mekah setelah Al-Alaq dan Al-Muddathir. Tapi benar juga bahwa setelah Nabi 13 tahun kemudian hijrah ke Madinah, memang turun lagi surat Al-Fatihah itu. Maka pendapat yang ketiga itu mengatakan memang Al-Fatihah turun dua kali. Di Mekah juga turun dan di Madinah juga turun. Lalu dari tiga pendapat itu ada pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat menyebutkan bahwa sebagian ayatnya turun di Mekah, tapi sebagian yang lainnya turun di Madinah. Nah, ini adalah pendapat Abu Laits As-Samarqandi sebagaimana dicatat oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi kalau ditanya Pak, surat Al-Fatihah itu turun di Mekah apa di Madinah? Ada 4 pendapat. Pendapat pertama di Mekah. Pendapat kedua di Madinah. Pendapat ketiga, ya di Mekah udah turun, di Mekah turun lagi. Dan pendapat yang keempat, sebagian ayatnya turun di Mekah, sebagian ayatnya lagi turun di Madinah. Nah, jamaah sekalian, perbedaan pendapat seperti ini di dalam ilmu tafsir sesuatu yang justru menarik dan indah. Dan satu hal lagi, memang sangat-sangat dimungkinkan bahwa Al-Quran yang sudah turun ayat-ayat tertentunya, lalu kemudian turun lagi di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Dan konfirmasinya adalah setelah kita nanti belajar ilmu qiraat sab'ah gitu ya, atau qiraat asyrah, maka turunnya satu ayat yang sama bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Itu kalau orang tanya, buat apa udah turun kok turun lagi? Itu kan banyak yang pada nggak paham itu. Jawabannya, selain memang ayat itu bisa untuk menyelesaikan banyak masalah, satu masalah diselesaikan dengan sebuah ayat, lalu muncul masalah lagi di kemudian hari, di tempat yang berbeda, dalam suasana yang berbeda, lalu oleh Allah ayat itu diturunkan lagi yang sama persis, tidak jadi masalah, sah-sah saja, karena memang Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Dan boleh-boleh saja ayat yang sama, surat yang sama diturunkan beberapa kali. Walaupun, nah jadi catatan nih Pak, kalau ada surat dan ayat yang sama diturunkan 2 kali, ini cara mencatatnya gimana?
cara menuliskannya gimana? Apakah di dalam mushaf itu akan ada 2 surat Al-Fatihah? Yaitu ditaruh di surat 1, ayat surat yang pertama, lalu nanti setelah surat kesekian ditulis lagi berdasarkan turunnya, atau cukup ditulis sekali saja. Nah, ini yang bikin ribet kalau kita yang mikirin. Nah, sementara kalau di zaman Nabi SAW itu bilang begini kepada para penulis wahyu. Nabi punya tim penulis wahyu lebih dari 40 orang, 47 atau 48, termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lain-lain. Nabi berpesan begini, taruh ayat yang barusan turun ini sebelum ayat ini, sesudah ayat itu, dalam urut-urutan penulisannya. Nah, tidak semua sahabat paham. Kalau para sahabat ya satu ayat turun, mereka baca, mereka resapi, mereka renungi, selesai. Tapi posisi ayat itu nantinya di dalam mushaf berada pada surat apa, urutan keberapa, dengan ayat nomor berapa. Nah, itu kalau para sahabat yang awam, yang umum nggak tahu. Yang tahu siapa? Pertama pastinya yang tahu Rasulullah. Dari mana taunya? Ya dari Jibril. Lalu diberitahukan kepada siapa? Kepada 40 orang penulis wahyu. Nah, salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Nah, Zaid inilah yang nantinya setelah Nabi wafat di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menyusun urut-urutan ayat di dalam satu mushaf besar yang digabungkan seluruhnya. Nah, urut-urutannya itu gimana? Nah, salah satu iskalnya, salah satu sumber problemnya adalah ada ayat-ayat tertentu yang turunnya 2 kali, bahkan bisa jadi 3 kali, bahkan bisa jadi 4 kali. Nah, apakah ini ditulis menjadi 4 ayat yang berbeda atau cukup ditulis 1 ayat saja? Nah, ketentuannya semua itu ada SOP-nya, dan SOP-nya itu sumbernya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jamaah sekalian, apa hikmah dibalik 1 ayat sudah turun, lalu di kemudian hari turun lagi? Padahal sudah jelas kan, kenapa harus turun lagi? Ini hikmah yang kedua, jamaah sekalian. Ternyata ini untuk kepentingan ilmu qiraat. Saya kasih contoh, Pak. Di dalam surat Al-Fatihah ini ada 3 bacaan qiraat yang berbeda, yang 3-tiganya mutawatir dari Nabi SAW, dari Jibril alaihi salam. Memang Jibril menurunkannya beberapa kali. Contohnya pada ayat yang keberapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki Yaumiddin 4. Ayat keempat. Ayat keempat itu, Pak, bacaannya ada 3 macam karena 3 kali turun di 3 waktu yang berbeda. Ada bacaan yang sahih mutawatir dari Jibril, dari Nabi, dan dari sekian banyak sahabat, bunyinya begini. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua dari sekian banyak sahabat, dari Nabi, dari Jibril, dari Allah, bunyinya bukan Maliki, tapi dibaca pendek. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bacaan pertama itu dari Nabi, dari Jibril. Bacaan kedua dari Nabi juga, dari Jibril juga. Nah, membacanya beda, tergantung riwayat yang mana. Dan apakah itu artinya beda? Beda artinya. Maliki itu kan isim fa'il.
Dari kata malaka yamliku, artinya orang yang memiliki. Kalau isim fa'il itu kan orangnya gitu kan. Nah dalam ini karena Allah sebagai pemilik yaumiddin, hari kiamat. Itu kalau dibaca panjang Pak, maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari kiamat. Tapi kalau pakai riwayat yang kedua, dan ini mutawatir juga, sahih juga, diriwayatkan oleh begitu banyak sahabat dari Nabi, dari Jibril, dan memang Jibril turunkan 2 kali, bacanya pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca pendek, Maliki artinya bukan yang memiliki, tapi raja. Beda Pak, yang memiliki dengan raja, itu beda. Ya. Dan ternyata Jibril menurunkan bukan cuma 2 kali, ada satu lagi yang diturunkan juga oleh Jibril, mutawatir juga, cuman kita jarang-jarang dengar. Kalau di kita nih Pak, paling ada yang baca Maliki Yaumiddin. Mungkin kadang-kadang Bapak sering dengar juga imam baca Maliki Yaumiddin gitu ya. Tapi yang ketiga jarang-jarang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sahih mutawatir dari Nabi, dari Jibril, dari Allah. 3 kali Pak turunnya. Nah cuman kita jarang-jarang dengar, kenapa? Iya karena begini, para sahabat yang meriwayatkan itu setelah Nabi wafat, mereka kan menyebar ke berbagai negara yang berbeda-beda. Sebutlah misalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau di zaman Umar dikirim ke Kufah. Maka rakyat Kufah kalau belajar baca Quran pakai riwayatnya Ibnu Mas'ud. Sedangkan Abu Musa al-Ash'ari, nah dikirimnya bukan ke Kufah, dikirimnya ke Suriah, ya ke apa namanya negeri yang lain lagi. Nah orang-orang Islam di sana kalau belajar baca Quran pakai riwayatnya dari Abu Musa al-Ash'ari. Nah karena 2 sahabat ini ya tinggal di 2 tempat yang berbeda dan masing-masing muridnya ya belajar sesuai dengan bacaan gurunya. Nah maka nggak jadi masalah selama mereka nggak ketemu Pak. Kalau mereka nggak ketemu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau ada event yang membuat kedua rakyat dari 2 negeri yang berbeda, sama-sama muslimnya, sama-sama baca Quran, ketemu di satu titik, berantem Pak. Berantem, perang. Itu terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika beliau sedang melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Armenia atau Azerbaijan. Beliau kerahkan pasukan kaum muslimin dari berbagai negeri untuk membantu pasukan muslimin yang ada di Azerbaijan itu. Karena mereka keteteran jumlahnya sangat kurang. Diperintahkanlah kepada wali dari Kufah, bawa pasukan sebanyak-banyaknya dari Kufah menuju ke sana, ke titik itu. Dan kepada orang-orang di Syam, di Suriah, di Damaskus, kalian bawa pasukan sebanyak-banyaknya kumpul di satu titik yang sama. Maka 2 kekuatan pasukan dari 2 negeri yang berbeda itu kumpul. Ketika mereka kumpul, maka ya kan mereka sholat Pak. Sholat jamaah 5 waktu. Zuhur aman, kadang nggak ada suaranya. Asar aman, nggak ada suaranya. Begitu sholat maghrib Pak. Bacaannya satu sama lain berbeda. Ya anggaplah kalau yang satu baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, makmumnya ngamuk Pak. Imam kagak bisa baca Quran, imam goblok jadi imam gitu Pak. Imamnya digoblok-goblokin, ngamuk Pak. Ini kan pasukan, ya kan digoblok-goblokin gitu, cabut pedang dia. Siapa yang bilang gua goblok? Lu ngaji sama siapa? Sini gua penggal pala lu. Wah, serem tuh Pak.
Asy'ari, dan nggak salah juga gitu ya. Nah cuman gimana cara jelasinnya? Dia jelasin kepada dua pasukan. Pasukannya pada nggak percaya. Kagak, enak aja orang kita ngaji dari kecil sama sahabat Nabi. Guru kita tuh sahabat Nabi langsung. Lu ngaji sama siapa? Gitu Pak. Ya. Akhirnya Hudzaifah bin Yaman angkat tangan. Ini masalah bukan level saya. Ini langsung khalifah saja. Pulang dia ke Madinah Pak. Lapor sama khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Utsman kemudian kirim surat kepada dua pasukan. Bacaan yang ono itu benar. Lu jangan nyala-nyalain. Itu dari Nabi juga. Kepada pasukan yang satu, bacaannya dia ono itu benar juga. Dari Nabi juga. Nah, ini sekalian saya kirimin dua mushaf yang berbeda. Yang kalian baca itu benar, resmi, inilah mushaf Utsmaninya. Dan yang kalian satu lagi juga benar, inilah mushaf Utsmaninya. Dua-duanya benar. Nah jamaah sekalian, kita sih yang hidup zaman sekarang santai aja. Karena kita baca sejarahnya, oh gitu. Nah sekarang nih kita nggak usah belajar pakai berantem dulu Pak, nggak usah pakai cabut pedang. Kenapa? Oh ternyata emang itu namanya ilmu qiraat. Dan bukan hanya ada dua, bisa jadi ada banyak. Makanya disebut dengan qiraah yang mutawatir, jumlahnya ada 7, bahkan jumlahnya ada 10, namanya qiraah sab'ah atau qiraah asyrah. Masing-masing punya mushaf yang berbeda, semuanya dikasih nama mushaf Utsmani. Bacaannya beda. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka bacaan yang berbeda itu di dalam surat Al-Fatihah kita temukan lagi di ayat-ayat berikutnya. Misalnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu turunnya 3 kali juga Pak. Yang pertama dibaca pakai shad, seperti umumnya kita belajar Fatihah sirata, shad. Tapi ada bacaan kedua ya pakai sin, siratal ladzina an'amta. Dan yang ketiga antara sin dengan dha, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada 3 itu Pak. Kalau belajar ilmu qiraat, kita belajari 3-3-nya masing-masing riwayatnya siapa, siapa, dan siapa. Ujian lisannya susah juga tuh Pak. Saya aja puyeng kagak lulus-lulus ujian kayak gitunya. Nanti di bagian akhir itu Pak, ada Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan kita bacanya alaihim. Nah, ada bacaan juga Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada bacaan alaihim, ada bacaan alaihum, dan ada bacaan alaihimu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Nah itu Pak, saya waktu ujian dulu suruh sebutin tuh 3 bacaan yang berbeda, riwayatnya siapa aja. Wah ribet itu Pak, ngapalin ya kan. Udah tua-tua gini suruh ngapalin, kalau kagak bisa dipoles sama dosen ya kacau nih Pak, ya kan. Saya latihan tiap hari Pak, pagi, sore, siang, malam, besok mau ujian lisan gitu kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, riwayat siapa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, riwayat siapa gitu Pak. Anak saya dengar, pas dia dengar alaihum dia teriak dari luar, alaihum gambreng gitu katanya Pak. Bandal juga tuh anaknya. Nah jadi jamaah sekalian, hikmah yang kedua kenapa satu ayat bisa turun 2 kali 3 kali, selain memang dibutuhkan dari masing-masing kondisi, juga karena untuk kepentingan perbedaan qiraat. Selama ini kita taunya perbedaan qiraat cuman perbedaan lahjah atau dialek. Mungkin Bapak pernah dengar ada qari seperti katakanlah siapa yang terkenal, Muammar gitu ya. Muammar itu membaca wadduha wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Pak, Muammar itu bukan orang Betawi Pak. Dia ngapain di belakangnya pakai begitu ya kan.
Ternyata Muammar itu dulu kuliahnya di PT IKI, ya, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Yang ngajarin beliau itu Dr. Ahmad Fatoni, jebolan dari Universitas Islam Madinah. Nah, ketika saya kuliah, saya juga ketemu dengan beliau juga. Jadi ini gurunya Muammar, guru saya juga gitu Pak. Walaupun saya kagak selevel sama Muammar sih gitu ya. Karena beliau qori gitu kan. Oh, dari situ. Nah, kalau baca wadduha dengan baca wadduha, kira-kira artinya sama apa beda Pak? Kalau wadduha kan demi waktu duha. Kalau wadduha gimana? Demi waktu duha. Jawabannya ya, kalau cuman beda lahjah artinya sama. Wadduha dengan wadduha. Tapi kalau maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin itu artinya beda. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, perbedaan qiraat ini memang tidak semua sahabat paham. Tadi saya sudah cerita, hampir terjadi perang saudara di zaman Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pasukan dari Suriah melawan pasukan muslimin sama-sama dari Kufah. Dan di zaman Nabi sendiri ketika Nabi masih hidup, hampir juga terjadi pertumpahan darah. Umar bin Khattab, ini di masa Nabi nih, pernah suatu hari mendengar ada salah seorang sahabat namanya Hisham bin Hakim mengimami orang sholat di masjid, bukan di Masjid Nabawi tapi masjid yang lain. Dia membaca surat Al-Furqan, dan pada saat itu Umar mendengar bacaan surat Al-Furqannya si Hisham bin Hakim ini. Umar merasa aneh, ini bacaannya nggak bener, salah, keliru, harus dikoreksi. Mungkin kalau orang bodoh baca Quran salah wajar. Ini imam di masjid bacanya salah, keliru. Maka begitu selesai, Umar langsung ngambil kerah bajunya si Hisham, langsung bilang, ikut saya ke hadapan Rasulullah biar saya sembelih lehermu, karena kamu sudah menginjak-injak Al-Quran. Kamu sudah memalsukan dan membelokkan Al-Quran. Ya karena dibeng-beng Pak sama Umar, ya dia ngikut aja udah, gitu kan. Karena mau dibawa ke hadapan Nabi. Ketemu Nabi, ya Rasul kata Umar, izinkan saya sembelih orang ini. Ada apa Umar? Orang ini sudah menginjak-injak Al-Quran. Kenapa diinjak-injak? Dia barusan ngimamin orang, bacaannya itu salah semua, nggak ada yang benar. Kata Umar. Kata Nabi, bacaan yang salah dan nggak benar tuh yang kayak gimana? Nah ini dia orangnya, tanya aja tuh orangnya. Coba baca lagi yang tadi, yang dia baca tadi. Apa kata Umar? Tuh kan, tuh lihat, ngaco nih orang nih. Emang harus dibunuh sekarang juga. Lalu apa kata Nabi? Umar, Hisham bin Hakim ini murid saya. Dia belajar surat Al-Furqan ini dari saya. Dia baca begitu, seperti itulah Jibril menurunkannya waktu itu. Gubrak Pak, Umar kaget kejengkang. Berarti dia benar ya Rasul? Iya. Ya seperti itu Jibril menurunkannya. Hakadza unzilat. Seperti itulah turunnya. Lah terus yang bacaan saya gimana urusannya? Ya udah kamu baca Umar. Umar baca surat yang sama. Apa kata Nabi? Wa hakadza unzilat. Dan seperti itu juga turunnya. Baru Umar bengong di situ. Berarti ini ayat turun 2 kali. Iya. Satu dengan bacaan yang dibaca sama Hisham, satu yang barusan ente baca. Oh, iya. Terima kasih ya Rasul. Sam, sorry ya, barusan udah mau sebeleh lu katanya gitu. Kata Hisham, hati-hati bang, jangan main potong-potong aja orang, tanya dulu gitu. Nah, Umar kan semangatnya kan menjaga keaslian Quran. Iya bagus, tapi ilmu penting juga Pak. Jangan orang main salah-salahin mulu, ya kan? Kalau kita bingung lihat orang kok gitu sih, nanya dulu. Itu apa ya? Nah gitu, boleh jadi memang qiraatnya memang berbeda gitu ya Pak ya.
Nah, tapi emang belajar ilmu qiraat itu nggak mudah ya. Baik, kita kembali lagi ke tadi pembicaraan kita. Jadi bahwa surat di dalam Al-Fatihah ini ya, ayat-ayat dalam Al-Fatihah itu bisa saja turun di Mekah, turun di Madinah, atau sebagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah, yaitu wajar-wajar saja, sangat-sangat mungkin dan tidak usah didinai karena begitulah para ulama menjelaskannya. Baik, jamaah sekalian, kita pindah kepada bicara tentang jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini disepakati para ulama secara bulat bahwa jumlah ayatnya adalah 7. Fatihatul Kitabi sab'u ayatin. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, ya kan? Tetapi kemudian ayat-ayat yang 7 itu yang mana saja? Nah, itu justru yang jadi sumber masalah. Semua sepakat ayatnya 7. Tapi yang jadi sumber konflik adalah ayat yang Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayat ini Pak, Bismillahirrahmanirrahim, kalau menurut sebagian ulama, dia adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu itu ayat kedua. Ya kan? Nah, tapi sebagian ulama yang lain seperti madhab Hanafi dan madhab Maliki berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran. Memang Al-Quran. Tapi dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana Bismillah yang ada di dalam Al-Quran. Pak, setiap satu surat selesai, masuk surat berikutnya kan pasti ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah tuh Pak, Alif Lam Mim tuh ayat 1. Bismillah bukan ayat 1. Bismillah ayat Quran juga, tapi ayat Quran yang non surat. Nah, dia berdiri sendiri. Antara satu surat dengan surat yang lain dipisahkan dengan Bismillah. Nah, menurut madhab Hanafi dan juga Maliki, Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah gitu juga. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mereka menyebut surat ini namanya surat Alhamdu, bukan surat Bismillah. Karena ayat pertamanya menurut mereka adalah Alhamdu. Nah, Bismillah itu bukan ayat pertama. Kata siapa? Kata para ulama di kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Tapi dalam praktek dalam sholat Pak, ternyata walaupun mereka sama-sama menganggap Bismillah itu bukan ayat pertama, cara mereka menghukuminya berbeda. Kalau Hanafi mengatakan walaupun Bismillah itu bukan ayat pertama, tapi kalau ente sholat ya sebaiknya, afdolnya, sunnahnya Bismillahnya dibaca. Walaupun bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya kayak kita baca di ayat-ayat berikutnya kan, waladdallin amin. Terus kita baca kulhu. Kan kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kan begitu kan? Nah, ini juga gitu. Sunnahnya walaupun dia bukan bagian dari Al-Fatihah tapi dibaca. Kata madhab Hanafi. Tapi kalau kata Maliki, nah ini Pak yang jadi kacaunya nih Pak. Maliki mengatakan karena dia bukan dari Al-Fatihah, kalau ente baca, sholat ente batal. Enggak boleh baca Bismillah sebelum Fatihah. Bukan kata saya Pak, kata mazhab Maliki. Nah, gitu ya. Nah, dua-duanya sepakat Bismillah bukan dari Al-Fatihah. Tapi kalau kata Hanafi, biar kata bukan, tapi mendingan lu baca dah, ya kan, biar dapat pahala. Tapi kalau kata Maliki, karena bukan, maka nggak boleh dibaca, gitu. Kalau baca, sholat tuh batal, gitu. Nah, itu pendapat yang pertama, pecah dua. Nah, pendapat yang kedua, madhab Syafi'i dengan madhab Hambali. Dua-duanya ini sepakat Bismillah itu ayat pertama dalam Al-Fatihah.
Hanya saja dalam prakteknya beda lagi. Kalau kata mazhab Syafi'i, karena bismillah itu ayat pertama, maka kalau ente sholat dalam sholat yang jahriyah, ya bismillahnya dibaca dengan jahar. Wajib dibaca dan bacanya jangan sir, jahar. Allahu Akbar. Setelah baca doa iftitah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ayat 1. Ayat keduanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat 2. Jangan ente sir. Kenapa? Kalau sir seolah-olah itu bukan ayat pertama. Itu kata madhab Asy-Syafi'i. Ya kan? Nah, beda dengan madhab Hambali. Hambali mewajibkan baca bismillah. Harus, kalau ente nggak baca bismillah, sholat ente kagak sah. Tapi bacanya sir. Jadi setelah Allahu Akbar baca doa iftitah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Bapak kalau umroh atau haji, mana ada tuh imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi baca bismillah dengan keras? Nggak ada. Nggak ada. Karena mereka mazhabnya Hambali. As-Sudais itu Pak, itu Hambali. Maka kalau Bapak ke Mekah, dia nggak pernah menjaharkan bismillah, walaupun bismillahnya itu wajib dibaca. Dia bacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Nah kalau kita orang Indonesia, rata-rata mazhabnya Syafi'i. Imam-imam di Indonesia rata-rata baca bismillah dengan suara yang jahar. Gitu kan. Bapak ada sholat di Istiqlal, sholat Jumat. Itu imamnya pasti baca Bismillahirrahmanirrahim. Pasti keras itu, ya kan? Nah yang lucu Pak, kapan waktu saya lupa, Imam As-Sudais diundang ke Indonesia. Kayaknya zaman SBY dulu Pak. Dan diundang ke Masjid Istiqlal dan diminta jadi imam di Masjid Istiqlal. Sudais Hambali. Orang di Indonesia di Istiqlal Syafi'i. Nah yang unik Pak, Sudais tahu ini orang Syafi'i semua nih. Maka kemudian dia baca dengan jahar Pak. Setelah Allahu Akbar, pertama kali dalam hidup saya mendengar Sudais baca bismillah dengan jahar itu ya di situ Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kaget saya. Baca bismillah dia yang keras gitu kan. Kaget saya. Tapi itu menunjukkan bahwa As-Sudais sebenarnya satu mazhab dengan kita. Cuman bedanya dia nggak pernah jahar aja. Tapi dia baca. Karena ayat pertama memang bismillah. Gitu Pak. Cuman kalau dia lagi di sono, lagi di Mekah, ya dia nggak jahar. Di Istiqlal aja dia jahar. Itu pun cuman rakaat pertama. Rakaat kedua dia lupa kayaknya Pak. Begitu bangun Allahu Akbar langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia lupa dia gitu Pak. Ya namanya orang ya bisa jadi dia lupa gitu Pak. Nggak apa-apa, nggak ngaruh juga ya kan. Maka di Indonesia itu saya gampang mendeteksi di masjid imamnya bermadzhab Syafi'i apa nggak ketahuan. Kalau dia langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah berarti minimal dia nggak pernah belajar madzhab Syafi'i. Gitu, ketahuan gitu Pak, ya kan? Bukan berarti salah atau keliru, tapi mendeteksi aja. Ini ketahuan nih, jalurnya kemana gitu Pak. Ya biasalah, sesama ahli silat kan tahu, ini alirannya Cimande nih. Ini alirannya apa nih gitu kan? Aliran-aliran itu aja sih. Bukan berarti musuh, bukan berarti salah, bukan berarti keliru, enggak. Kita bisa baca aja. Kalau kosrekan kayak gitu mah itu cingkrik namanya, gitu Pak, ya kan? Baik jamaah yang dirahmati Allah. Jadi surat Al-Fatihah itu disepakati 7, cuman bismillahnya enggak sepakat. Nah yang jadi masalah adalah mereka yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dan ayat pertamanya adalah Alhamdulillah, kan berarti surat Al-Fatihah jadi tinggal 6 ayatnya karena 1 dibuang. Nah mereka kemudian menjawab ini. Yang ayat paling akhir Siratal ladzina an'amta alaihim itu dipenggal. Itu jadi ayat ke-6, terus terusannya
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7 gitu Pak. Nah maka kita bisa tahu lagi kalau imamnya mazhab Syafi'i pasti dia nggak berhenti di situ Pak. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang gitu Pak, 2 baris itu, nggak berhenti. Nah kalau yang berhenti biasanya mazhabnya bukan Syafi'i. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu berarti dia memotong di situ seolah-olah itu adalah penggalan ayat. Gitu. Ya sekedar tambah-tambah pengetahuan bukan buat bermusuhan. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Terakhir ini kita bicara tentang isi kandungan surat Al-Fatihah. Jamaah sekalian, surat Al-Fatihah isinya tentu adalah yang paling utama ya, permohonan atau doa. Tapi bukan doa sembarang doa. Doanya adalah yang inti itu adalah ihdina. Berikanlah kami hidayah, hidayahmu. Hidayah yang mana? Sirata ya, ihdina as-sirata al-mustaqim. Jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat pada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan juga jalan orang yang engkau sesatkan. Nah itu intinya Pak. Tapi diawali dulu dengan bismillah, alhamdulillah yang merupakan pujian, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara berbagai macam alam, alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam apapun, alam dunia, alam akhirat dan sebagainya. Dan pujian itu nggak berhenti hanya sekedar kita bilang segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tapi juga diteruskan. Di antara sekian banyak sifat-sifat Allah itu yang kita angkat di dalam Al-Fatihah adalah sifat Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmannya Allah itu adalah kepada seluruh makhluk ciptaannya. Sedangkan rahimnya Allah sama-sama kasih sayang juga sih artinya, tapi dia lebih khusus yaitu kepada yang beriman saja. Nah kalau kepada yang di luar orang beriman, jamaah sekalian, Allah memberi rahman itu atau sifat rahmannya Allah itu sifatnya bebas. Orang itu mau beriman atau tidak beriman, Allah tetap kasih rizki. Allah tetap kasih kehidupan, Allah tetap kasih ilmu, Allah tetap kasih semua fasilitasnya. Tidak ada makhluknya yang Allah hancurkan atau Allah tahan gara-gara kekafirannya. Semua tetap diberikan, makanya dia Maha Rahman. Kepada semua hambanya baik yang beriman atau tidak beriman. Tapi kalau kita sebut Allah itu Maha Rahim, nah ini hubungannya khusus antara yang beriman saja kepada Allah. Nah hubungan yang khusus itu Pak, itulah yang kita punya sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang setiap hari sujud, yang setiap hari taat, yang setiap hari menjalankan perintah Allah. Maka setelah kita sebut 2 sifat Allah yang rahmannya meliputi alam semesta siapapun dan rahimnya hanya kepada yang beriman, kita sebut juga Maliki Yaumiddin. Dia adalah pemilik, dia adalah raja pada Yaumiddin, hari akhir. Nah intinya adalah dalam Al-Fatihah kita menegaskan bahwa setelah kehidupan kita di dunia ada Yaumiddin, ada hari akhir. Setelah kita mati kita masuk alam berikutnya. Kita tidak musnah, kita tidak jadi tanah, tapi kita akan pindah alam. Makanya Allah menyebutkan Rabbul Alamin ya, alam dunia, alam akhirat. Di tengahnya ada alam barzakh. Nah, Allah adalah Tuhan di alam dunia, alam akhirat, alam barzakh, alam-alam semua. Nah, tapi nanti secara keseluruhan
semua ini akan dihancurkan, yaitu dengan adanya kiamat kubro. Di situ pun Allah menjadi pemilik atau menjadi raja. Nah, jadi kalau kita bicara surat Al-Fatihah, kita tegaskan bahwa kita ini bukan hanya beriman pada Allah saja, tapi juga beriman kepada hari akhir. Hari yang diawali dengan kiamat, yang mana semua umat manusia akan mati dan kemudian Allah akan tiupkan lagi sangkakala dan kemudian akan dihidupkan kembali, kemudian digiring di padang mahsyar untuk menerima amal-amal mereka, lalu dihisab, lalu yang sebagian masuk neraka, yang sebagian masuk surga. Itu yaumiddin. Yaumiddin, yaum itu hari, din itu agama. Hari agama, tapi maksudnya ya agama yang dibawa oleh para nabi itu mengajarkan satu hal itu. Sedangkan agama-agama yang tidak dibawa oleh para nabi, hasil karya cipta tokoh-tokoh besar, mereka tidak meyakini adanya akhirat. Mereka taunya hidup sekali aja, nyembah sih berhala dan sebagainya, tapi tidak ada konsep hari kiamatnya. Nah, kita tegaskan ada konsep hari kiamat. Dan yang penting bukan dajjalnya gitu, bukan itu. Yang penting kiamat itu akan terjadi, kita sepakat. Dan akan ada hari pembalasan, the judgment day. Jadi apa-apa yang belum selesai di dunia, semua akan diselesaikan nanti di akhirat. Banyak orang yang matinya dizolimi, banyak orang yang matinya diperangi, terbunuh, diambil hartanya bla bla bla. Belum selesai itu urusan, Pak. Itu bukan bangun lagi jadi arwah penasaran, enggak. Tapi di akhirat itu semua akan terselesaikan. Ya, maka kita meyakini dalam sholat kita sehari 17 kali kita selalu menyebut Allah itu adalah Maliki Yaumiddin. Dia raja di hari kiamat. Nanti urusan semua akan selesai di hadapan Allah. Pada saat itu kita tidak bisa berkata-kata, mulut kita akan terdiam, yang bicara adalah tangan dan kaki kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu kira-kira sekedar ulasan singkat terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Ya, tentu pembahasannya akan lebih dalam, cuman waktu kita sudah mau habis, Pak. Jadi sekedar kita pahami bahwa surat Al-Fatihah ini wajib dibaca pada setiap sholat, bahkan bukan pada setiap sholat, pada setiap rokaat. Yang tidak sah sholat kita itu apabila satu saja dari rakaat itu tidak kita baca. Ini harus dibaca berulang-ulang. Maka kalau ada orang masuk Islam setelah dia belajar syahadat, maka bukan belajar apa-apa kecuali belajar baca surat Al-Fatihah. Kenapa? Dung maghrib dia harus sholat 3 rakaat, berarti baca Fatihah 3 kali. Ya kan? Dung isya 4 rakaat, berarti baca Fatihah diulang 4 kali. Kalau ada orang Islam nggak bisa baca Fatihah, nah sholatnya kagak sah, kagak diterima. Oleh karena itu bacaan surat Al-Fatihah itu adalah mutlak, harus dibaca dengan benar. Cuma memang para ulama sedikit berbeda pendapat ketika ada orang yang jadi makmum. Gini Pak, saya kasih contoh ya. Tadi ini saya datang ke sini telat Pak, ya, saya telat. Imamnya udah ruku gitu. Terus saya ikut ruku. Tapi saya dapat 1 rakaat. Nah, kan berarti saya nggak baca. Ya kan? Saya nggak baca Fatihah. Tapi saya dapat 1 rakaat. Katanya setiap rakaat harus baca Fatihah. Nah, di situ memang ada pengecualian. Ya, Rasulullah mengatakan ban adrakar ruku'a faqad adrakar rak'ah. Siapa yang dapat ruku bersama dengan imam, dia udah dapat 1 rakaat. Lalu dia kan nggak baca, gimana? Kata Nabi, man kana lahu imam faqira'atul imami lahu qira'ah. Siapa orang yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam sudah mengcover bacaannya dia. Maka orang yang telat dan dapatnya cuma rukuk doang dari imam, dia sudah dianggap dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia datangnya nggak telat, dia datang bareng sama imam, imam takbiratul ihram Allahu Akbar, dia di belakangnya juga Allahu Akbar, maka dia wajib baca surat Al-Fatihah. Tidak bisa tidak, nggak boleh diem aja. Karena kalau dia diem aja Pak, apalagi bacanya dalam hati, di batin,
mulutnya diam, sholatnya nggak sah. Kenapa? Ya karena yang namanya baca itu mulut, Pak. Qomat kamit. Bedanya adalah kalau sholat zuhur atau asar yang dengar kuping kita sendiri, tapi kalau maghrib isya subuh yang dengar orang lain. Yaitu namanya bacaannya jahar. Tapi yang jahar itu imamnya doang. Kalau kitanya sebagai makmum ya bacanya tetap sir. Tapi yang disebut dengan baca itu bukan batin, bukan baca dalam hati, bukan. Tapi dengan lisan. Jadi ya kayak kita berbisik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah itu. Maka pentingnya surat Al-Fatihah adalah dia sangat connect dengan kewajiban sholat. Di mana sholat itu tidak sah kalau tidak baca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah sholat seorang kalau tidak membaca ummul Qur'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.